Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, berjumpa lagi dengan Bapak Rinaldo dalam pembelajaran tematik pada pagi hari ini. Kita melanjutkan materi kita, yaitu tema 2, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Pada kesempatan hari ini kita fokus pada muatan pembelajaran PPKN. Sebelumnya silahkan dipersiapkan alat tulisnya dan simak baik-baik penjelasan dari Bapak. Langsung saja di sini perhatikan gambar berikut. Apakah kamu pernah mempelajari perjuangan diplomasi bangsa Indonesia dalam melawan penjajah? Mungkin kelas 5 pernah kita pelajari sedikit ya tentang bagaimana perjuangan diplomasi bangsa Indonesia. Kemudian apa pendapatmu tentang bentuk perjuangan tersebut? Ketepatan di sini momen masih dalam suasana kemerdekaan, hari ulang tahun Republik Indonesia. Mari kita belajar memaknai bagaimana perjuangan tersebut. Nah, kita mulai dari A, pengertian kerjasama. Nah, kita ketahui bersama bahwa kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Nah, hal ini sesuai dengan bunyi sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Dengan bekerja sama, kita akan menjadi kuat, kemudian pekerjaan yang berat akan menjadi ringan jika dikerjakan bersama-sama. Ya. Kemudian yang B, bekerja sama dalam perbedaan. Kita ketahui bersama, Indonesia adalah negara yang sangat beragam. Contoh keberagaman suku bangsa, adat istiadat, dan bahasa. Semua keberagaman tersebut disatukan dalam semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Di dalam keberagaman tersebut, semua orang harus mau saling bekerja sama untuk dapat mewujudkan hal tersebut. Nah, semua orang harus saling menghormati perbedaan. Selanjutnya yang C, kerjasama dalam masa perjuangan Indonesia. Nah, perjuangan kemerdekaan Indonesia selain diraih dengan perjuangan para pahlawan, juga diusahakan melalui jalur diplomasi. Diplomasi itu artinya hubungan antara satu negara dengan negara lain. Diplomasi dalam hal ini adalah hubungan Indonesia dengan negara lain dalam rangka mengupayakan kemerdekaan. Agar tujuan diplomasi tercapai diperlukan kerjasama dari semua pihak yang terlibat. Nah, beberapa bentuk diplomasi yang dilakukan bangsa Indonesia dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan adalah sebagai berikut. Dari awal tadi kita dihadapkan dengan pertanyaan. Nah, diplomasinya bagaimana? Ada beberapa diplomasi di bawah ini, yaitu satu, perjanjian Linggarjati. Nah, ini dikenal dengan merupakan diplomasi yang terjadi antara Indonesia dan Belanda. Jadi di Indonesia dengan Belanda. Perjanjian ini dilakukan di daerah Linggarjati, Jawa Barat. Nah, perundingan tersebut menghasilkan apa? Persetujuan mengenai status kemerdekaan negara Indonesia. Nah, perjanjian Linggarjati ini ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Yang berikut perjanjian Renville. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika pada waktu itu. Amerika Serikat USS Renville yang pada saat itu sedang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Nah, perjanjian ini diprakarsai oleh Komisi 3 Negara KTN, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. 3. Perjanjian Rome-Regen, yaitu perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani
pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin melegasi perjanjian, yaitu Muhammad Roem dan Herman van Rooyen. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan kemerdekaan negara Indonesia pada saat sebelum konversi meja bundar di Den Haag. Yang keempat, konferensi meja bundar. Nah, konferensi meja bundar ini diselenggarakan pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai dengan 2 November 1949. Nah, perjanjian ini dilaksanakan di Den Haag, Belanda. Belanda menyerahkan kedaulatan Indonesia dan Indonesia akhirnya diakui menjadi negara merdeka dan berdaulat sampai sekarang ini, tepat pada 17 Agustus 2021 Indonesia telah mencapai usia 76 tahun. Nah, ini yang perlu kita hargai. Untuk itu, bagaimana sikap kita terhadap keberhasilan para pejuang-pejuang terdahulu dalam melawan penjajah, itu sangat luar biasa ya. Untuk itu, tugas kita sekarang bukan untuk berperang. Tugas kalian sekarang bukan untuk mengangkat senjata ataupun mengangkat bambu runcing untuk melawan penjajah. Tetapi tugas kalian adalah melawan diri sendiri, yaitu menjadi warga negara yang baik. Itu tantangannya sekarang. Menjadi warga negara yang baik, menerapkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Sehingga apa? Negara yang kita cintai ini tetap lestari, utuh, dan tidak akan terjajah kembali ketika kita selalu bersatu dan bersatu. Ya. Nah, itu. Jadi poin penting yang bisa kita ambil kesimpulannya dalam materi ini adalah nilai-nilai persatuan dan kesatuan untuk menjadikan tujuan kita itu bisa tercapai. Tujuan bersama, ya. Mulai dari lingkup keluarga, di lingkungan sekolah, kemudian di lingkungan masyarakat dan negara, ya. Mungkin cukup itu saja materi Bapak pada hari ini. Ya, kita fokus pada satu muatan pelajaran yaitu PPKN. Nah, silahkan nanti lihat di kantong tugasnya untuk Bapak berikan tugas, dan nanti untuk tema 1 nanti Bapak juga akan kirimkan ulangan. Silahkan nanti dikerjakan di rumah dan segera dikumpulkan pada Google Classroom. Terima kasih. Salam sehat selalu, tetap jaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.